Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Eh, Kali ini teman-teman saya ingin membagikan video bagaimana cara kita untuk melakukan koneksi dengan MySQL dari Java NetBeans ya teman-teman. Oke, apa saja yang kita butuhkan ya, apa saja yang kita butuhkan untuk koneksi Java dengan MySQL. Nah, teman-teman perlu diketahui Java itu perusahaannya berbeda, MySQL juga perusahaannya berbeda. Jadi karena perusahaan yang berbeda itu, maka tentu keduanya tidak bisa begitu saja langsung terjalin hubungan. Maka kita butuh yang namanya koneksi yang menjembatani antara Java dengan MySQL. Nah, jembatan itulah yang pertama sekali kita butuhkan. Kedua, kita butuh yang namanya database tentu, karena kita terkoneksi dengan database. Nantinya yang di dalam database itu terdapat tabel-tabel data. Nah, teman-teman, saya tidak memulai dari awal, tapi saya langsung menuju ke bagian-bagian pentingnya, teman-teman. Saya menggunakan tools SQL Yoke untuk melakukan manajerial database-nya saya. Saya menggunakan SQL Yoke ini, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa mendownload itu, atau juga nanti teman-teman kalau sudah SEM-nya ini ya, ada SEM-nya juga saya sudah aktifkan ini teman-teman. Ini kalau SEM-nya ini sudah aktif, teman-teman juga bisa melakukan pengolahannya lewat browser, teman-teman. Ya, lewat browser lalu lewat localhost. Nah, kalau dari sini ya begitu dia terinstall, begitu SEM-nya ini teman-teman terinstall, kita aktifkan apa aja? Kita aktifkan MySQL-nya. Ya, kalau teman-teman tidak mengakses lewat browser, apa aja-nya bisa di stop. Ya. Tapi kalau mengakses lewat browser teman-teman, ya dia harus dihidupkan. Nah, MySQL-nya ini tentu wajib harus di start. Dia harus hidup lewat browser atau tidak lewat browser. Oke, teman-teman, saya menggunakan SQL Yoke ini tadi. SQL Yoke digunakan sebagai tools untuk melakukan pengolahan atau manajerial database yang ada di dalam server. Jadi tadi servernya itu adalah server yang diakibatkan oleh SEM ini tadi, teman-teman. Jadi bukan server secara fisik, tapi servernya secara logik. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang terbiasa dengan pemrograman berbasis web, tentu server side itu membutuhkan yang namanya server. Jadi pemrograman server side itu butuh yang namanya server. Nah, dengan SEM ini atau WAM teman-teman ya, dengan SEM atau WAM kita bisa membuat komputer satu ini komputer satu jadi dua, bukan secara fisik tapi secara logik dengan adanya Apache. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan yang namanya pemrograman server side. Teman-teman bisa menjalankan PHP itu karena adanya pemrograman server side, dan dalam hal ini Apache lah yang membuat klien dan server itu bisa berkomunikasi. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ya itu sekilas mengenai hal itu. Nah, ini yang dibutuhkan tadi ada SEM, terus teman-teman butuh yang namanya SQL Yoke. Kalau tidak menggunakan browser juga jadilah, nggak apa-apa ya, pakai PHP ya. Oke, di sini saya sudah membuat juga supaya tidak terlalu lama gitu ya teman-teman ya. Saya buat database siswa DB, lalu tabelnya saya buat siswa. Sini terus saya isikan seperti ini deh, ya biar mudah ya. Terus nanti kalau teman-teman pengen strukturnya seperti apa Pak? Nah, strukturnya kurang lebih kira-kira seperti ini. Gitu ya. Nah, NIM-nya itu dibuat primary key. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang setelah kita mempunyai database, lalu kita mau melakukan akses lewat Java. Karena aplikasinya kita bangun atau kita develop dengan menggunakan Java. Nah, teman-teman buka NetBeans-nya. Saya menggunakan NetBeans Apache IDE 25 ya, teman-teman. Nah, ini saya menggunakan ini. Gitu. Ya. Nah,
caranya bagaimana teman-teman? Tadi saya di awal saya bilang kita butuh yang namanya jembatan ya teman-teman. Kita butuh jembatan. Jembatan itu yang menghubungkan antara Java dengan MySQL. Tadi karena apa? Perusahaannya berbeda gitu ya teman-teman ya. Yang memproduksi itu berbeda. Maka kita butuh yang namanya MySQL koneksi ya teman-teman. MySQL koneksi Java. Nah teman-teman, konektor Java boleh menggunakan ini. Nah lalu teman-teman ini pilih yang ini MySQL download konektor Java. Oke. Nah, teman-teman karena saya menggunakan OS-nya itu Windows, saya pilih yang platform independen ini ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga kalau menggunakan Windows silahkan. Nah, kalau enggak pilih yang lain sesuai dengan sistem operasi yang lain yang teman-teman gunakan. Lalu saya pilih yang 93 tapi yang 5,1 mega ya teman-teman size-nya. Ini saya download. Oke, ketika download teman-teman. Nah, ketika di download dia akan bertanya login dulu atau kita membuat user. Tapi tanpa harus login juga sudah diberikan kepada kita yang namanya tidak perlu langsung aja di download. Nah ini teman-teman, nih klik ini, nih no thanks, just start my download. Nah nanti kan di download teman-teman di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah begitu di download teman-teman, nah, selesai download, kita downloadannya itu teman-teman kita karena dia berupa zip ini tadi ya, ini zip ya teman-teman ya. Downloadannya ini teman-teman kita ekstrak dulu ya. Download ini kita ekstrak dulu. Klik kanan lalu ekstrak here. Ini dia akan lakukan ekstrak. Nah teman-teman akan mendapatkan sebuah folder ini tadi MySQL nih konektor. Nah ini dia teman-teman ya. Ini nanti kita pakai yang ini. Jadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa ini langsung di copy aja ini. Ini copy. Ini copy. Copy ke salah satu tempat yang lebih aman. Nah, supaya tidak double-double saya cut. Copy ke salah satu tempat yang aman. Saya letakkan di desktop aja supaya mudah. Oke. Oke teman-teman ada dia di situ ya. Nah sekarang kita kembali ke Java ini. Java NetBeans. Oke, sekarang dari sini teman-teman, teman-teman lihat di sini ada project, ada file, ada service. Untuk terkoneksi, kita menggunakan service ini, lalu teman-teman pilih database, klik kanan, buat koneksi baru. Ya, new connection. Nah, terus koneksinya kita apa? Koneksinya kita menggunakan ini aja teman-teman, yang ini, ya, MySQL Connector JDriver. Nah, di sini kebetulan sudah ada teman-teman. Kalau belum ada, maka pakai yang tadi. Ya, pakai yang tadi. Nih, yang jar yang tadi teman-teman ya. Tadi kita meletakkannya di mana? Meletakkannya di desktop. Di desktop nih, di dalam MySQL ini. Nih. Nah, ambil yang ini. Kayaknya sama aja sini. Nah, ini tahu teman-teman ya. Ini yang tidak perlu kita buang. Next. Nah, sementara seperti ini teman-teman, kita lakukan yang namanya percobaan atau uji coba koneksi ke server masuk apa tidak. Kita coba di sini, database-nya saya tadi siswa DB. Ya, usernya root, passwordnya kosong. Kita langsung tes koneksi. Nah, dia langsung berhasil ini teman-teman ya. Nih. Connection success. Kalau sudah sukses ini teman-teman, itu berarti ini nanti link ini bisa kita pakai di aplikasinya kita. Kita next. Seperti ini lalu next lagi. Nah, koneksi namanya ini teman-teman boleh buat nama yang baru atau pakai itu juga boleh. Misalnya teman-teman buat seperti ini koneksi database
mahasiswa. Oke, setelah itu di finish. Nanti teman-teman di sini kan ada itu tadi nama koneksi database mahasiswa. Tapi teman-teman perhatikan ini. Di sini bentuknya masih terpisah ya teman-teman, karena yang terkoneksi ini ada yang lain. Nah, ini kita disconnect dulu. Lalu yang ini teman-teman, kalau dia disconnect itu langsung retak ya teman-teman ya. Kita koneksikan dengan cara connect. Nah, oke. Nah, dia akan terkoneksi ini teman-teman. Dengan demikian semua tabel di dalam database-nya kita itu akan terlihat. Nih. Nah, bisa lihat dari sini teman-teman, juga bisa lihat dari sini juga sama kan? Nih, sama ini sudah. Itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah terkoneksi seperti ini, kita ke project ini teman-teman. Itu ya. Ke project ini, sekarang apa yang akan kita lakukan? Ya, kita buat project baru dulu. Ya, kita bikin project baru. File, new project. Java with N ya teman-teman. Java application. Lalu teman-teman tuliskan nama projectnya. Nama projectnya kita buat di sini misalnya pro mahasiswa. Ya, pro mahasiswa. Nggak usah create main ya teman-teman ya. Langsung di finish saja. Nah, sudah ada ini teman-teman, pro mahasiswa. Oke, di project ini teman-teman akan ada yang namanya folder source package dan library. Nah, sekarang teman-teman kita butuh yang namanya paket dulu. Kita bikin dulu paket ya, paket baru, new paket. Paket siswa paket. Finish. Nah, nanti di dalam paket ini kita buat kelas dan hal-hal yang berhubungan dengan programnya kita. Oke, gitu ya teman-teman. Lalu yang berikutnya teman-teman, di dalam library itu terdapat tentu JDK-nya ya. Terus yang berikutnya kalau kita ingin terkoneksi dengan Java, kita membutuhkan library-nya, kita butuh masukkan di sini. Nah, library-nya kita masukkan dulu teman-teman. Teman-teman langsung di sini cari, kalau sudah ada MySQL ya silahkan dipakai. Kalau belum ada kita create saja. Create. Kita bikin di sini ODBC MySQL atau MySQL ODBC. MySQL ODBC connection ya, biar keren. Oke. Nah, terus jar-nya teman-teman di add jar folder. Nah, tadi kita letakkan di mana? Di desktop. Terus di dalam ini ya teman-teman, yang 93 ya. Nah, ini kita pakai ini. Oke, add jar. Nah, setelah itu oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah ada MySQL driver. Ini setelah itu kita add ini, add libraries. Nah, dia akan masuk sini. Gitu ya teman-teman. Jadi tahap-tahapan ini harus teman-teman lalui dulu. Tuh. Jadi setelah ini koneksi, lalu kita buat sini library-nya dimasukkan. Lalu sekarang kita coba buat koneksinya teman-teman. Kita bikin koneksi dengan menggunakan kelas. Kelas koneksi. Koneksi DB gitu ya. Finish. Koneksi DB. Oke. Nah, ini dia kelas koneksinya. Ini yang kira-kira tidak begitu penting kita. Nah, dalam koneksi itu teman-teman, kita membutuhkan yang namanya variabel-variabel koneksinya. Ya. Yang pertama itu URL-nya. Jadi kita bikin di sini public ya teman-teman ya. Public static. Static itu supaya nanti bisa langsung kita panggil ya teman-teman ya.
Ya, kita lanjutkan teman-teman. Public static, lalu kita bikin di sini string URL ya teman-teman ya. URL-nya itu link koneksinya ke server itu teman-teman ya. Nah, link URL ini teman-teman ya, static kita bikin final ya supaya nggak berubah lagi. Link untuk URL ini teman-teman kita ambil dari service ini. Nih, service teman-teman lihat ini tadi, klik kanan lalu properties. Nah, URL-nya ini yang kita ambil nih. Ini kita ambil nih. Ini URL ini kita ambil. Kita ambil tapi sampai di DB-nya saja, teman-teman. Nih. Ini seperti ini. Gitu ya. Jadi sampai database-nya aja. Terus lalu kita masukkan di sini. Ya, jadinya seperti ini. Terus juga kita butuh yang namanya user ya teman-teman ya, user. Nah, usernya kita bikin root, passwordnya kosong, password pswd. Nah, begini aja. Oke teman-teman, setelah ini kita buat, maka yang berikutnya itu adalah kita bikin sebuah metode ya teman-teman ya. Kita buat sebuah metode. Metode ini yang nanti dipanggil ya teman-teman. Metode ini yang nanti dipanggil. Jadi kita membuat metode ini akses modifier-nya itu public. Public static dengan harapan tidak perlu membuat yang namanya objeknya ketika memanggil. Lalu kita bikin connection namanya kita bikin koneksi. Nih ya teman-teman, seperti ini. Oke, kalau muncul seperti ini karena koneksi ini teman-teman adalah library. Terus kalau muncul seperti ini, add import ini ya, kita import aja dari sini. Dari sini import Java SQL connection. Nah, seperti ini teman-teman. Dia nanti akan anteng itu. Nah, udah berhenti dia. Ya teman-teman ya. Ini apa ini? Kenapa ada ini? Add return statement. Oh iya. Kita return sampai dengan 0 gitu ya teman-teman ya. Terus di dalamnya ini teman-teman, di dalamnya kita letakkan yang namanya kita letakkan yang namanya koneksinya dengan menggunakan exception ya teman-teman. Exception try catch ini. Ya, karena itu mengoneksikan dengan server, memang selalu kita membuat yang namanya exception ya teman-teman. Supaya apa? Kalau dia terkoneksi karena apa? Kan gitu. Kalau dia tidak terkoneksi itu gara-gara apa? Jadi kita bisa memastikan, oh itu karena masalah di koneksinya, masalah di database-nya, atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan database yang kita akses. Nah, kita buat dulu di sini kelas for name. Nah, terus kelas for name ini teman-teman kita ambil dari kelas ini lagi. Ini tadi ini kelas. Sini ada kelas ya teman-teman, kelas driver ini. Nah, kita ambil. Kita copy. Masukkan di sini. Nah, setelah ini teman-teman kita coba lakukan yang namanya koneksi ya teman-teman ya. Nah, namun sebelumnya ini karena koneksinya ini belum ada ya teman-teman, kita bikin dulu. Kita bikin connection sama dengan con gitu aja. Lalu kita
Rincon sama dengan driver manager control space teman-teman. Nah kalau tidak muncul seperti ini teman-teman, dia driver manajernya tidak muncul, kita input dulu di atas, import Java SQL driver manager ya teman-teman ya. Oke, sama dengan ini nanti mesti sudah ada control space, nah ini sudah ada. Lalu kita buat get connection dengan URL user dan password. Nah seperti ini. URL-nya sudah ada, itu usernya sudah ada, password-nya ini sudah benar. Ini tinggal seperti ini. Oke, kalau dia terkoneksi teman-teman, kita menggunakan JOption pane. Show message ya. Show message kita bikin null di sini, terus user ini kita bikin infonya. Koneksi berhasil. Kalau tidak exception ini teman-teman ya. Kalau tidak kita buat sini koneksi gagal karena exception itu ya teman-teman ya, plus ya. Oke, kita simpan. Nah sekarang ini butuh yang namanya koneksi ini teman-teman, kita butuh yang namanya program untuk menjalankannya. Kita jalankan langsung dari sini, kita bikin PSVM nya. Kita buat koneksi DB con new koneksi DB. Oke, sekarang kita jalankan dengan cara con koneksi mestinya ada ya. Koneksi. Oke, kita jalankan. Nah, koneksi berhasil teman-teman. Gitu ya. Jadi ini koneksi ini sudah berhasil. Nah, nanti teman-teman kita tinggal buat objeknya teman-teman. Kita panggil dari setiap aplikasi. Jadi misalnya pendataan, master, transaksi, laporan. Kita tinggal membuat objek lalu kita panggil. Itu sudah secara otomatis nanti terkoneksi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jelas. Ini dulu teman-teman buat. Jadi tahapan demi tahapan itu diselesaikan dulu. Berhasil teman-teman ya. Oke, saya kira itu dulu. Setelah itu nanti kita tampilkan data mahasiswanya. Selamat mencoba ya teman-teman ya.